Oke, kali ini gue pengen ngebuat konten iPhone murah ya. Tapi konten iPhone murah ini nih yang setiap yang gue publish, setiap yang gue upload itu punya ciri-ciri yang sama, cuman isi yang berbeda. Nah, ini bukan iPhone sekedar murah ya. Yang gue bahas ini adalah iPhone minus, iPhone yang dimana kita coba cari unsur benefitnya ya kan, beli pada saat yang serendah-serendahnya dengan kondisi saat itu, dengan estimasi budget yang kita punya, dengan seminimal mungkin, intinya untung lah. Dan yang gue bahas ini bukan harga pasaran iPhone. Mungkin kalau lo ngelihat channel-channel lain yang ngebahas iPhone murah bla bla bla, ya itu adalah harga pasaran. Tapi kalau lo tonton di video nggak jelas ini, video gue ini, gue bakal sedikit bercekcok-cekcok, bergibah-gibah mengenai spare partnya dan lain-lain lah. Oke, yang gue bahas di sini adalah iPhone 7 Plus dengan harga miring. iPhone 7 Plus harga miring. Really? Ya, apakah ada? Ada banget. Cuman nggak semua orang lo bisa dapat ya, hanya yang beruntung aja. Nah, di sini kalau kita cek harga pasaran itu 7 Plus itu ini yang 32 GB, ini ada yang jual 2,4 juta. Of course belum dinego, tapi ada juga yang jual 128 harganya lebih murah ya. Di sini yang tadi aja gigabyte yang lebih rendah aja harganya lebih tinggi. Yang ini gigabyte lebih tinggi tapi harganya lebih murah, 128 GB cuy. Harga cuman 2,3 juta. Dan ini belum dinego ya, udah pasti bisa dinego lah, nego bensin, nego gocap-gocap gitu. Tapi ada loh yang jual iPhone 7 Plus 128 GB harganya 1,7, dan ini masih bisa nego pasti ya kan. Ya udah pasti lah, nego gocap cepet gitu udah pasti bisa lah ya, kalau kita jago curcol ya kan. Bang, gua butuh duit nih bang buat operasi nenen pacar gua bang, jadi budget gua tuh tipis bang, bisanya cuma 1,3 bang dari 1,7 gitu. Kalau nggak ya gitulah. Tapi iPhone yang lu lihat tadi, iPhone 1,7 itu kondisinya bypass ya. Jadi iPhone yang iklan terakhir warna merah tadi, iPhone harga 1,7, 7 plus 1,7 juta, itu kondisi bebas. Coba kita baca dulu iklannya, deskripsinya. Dijual iPhone 7 Plus 128 GB, kondisi normal, kelengkapan batangan, bisa semua kartu tapi ya. X bypass selular. Ya, ini adalah iPhone bypass tapi bisa semua kartu. So, iklan yang tadi kita lihat 1,7, ternyata iPhone 7 Plus harga sejutaan tuh bebas ya kan. Anjir. Lalu cemana bang gue dapat iPhone 7 yang harga murah ya? iPhone-nya tuh seperti apa? Tapi harganya miring, murah, tapi minus, tapi kalau dijual tuh bisa harga normal lagi. Oke, di sini gue bukan buat video asal-asal ya, melainkan gue buat video ini ya siapa tahu bermanfaat lah ya. Oke, iPhone yang murah tuh yang minus seperti apa? Jawabannya simpel, minus ringan. Minus ringan ini contoh itu minusnya hanya di fisik ya, di fisik itu yang pertama. Kalau minusnya bukan di fisik ya di baterai. Ya, cuman 2 poin itu aja. Selebihnya kalau kayak minus fungsi dan lain-lain itu ada resiko. Contoh kalau minus tombol volume, minus tombol home, bisa jadi itu dari sensornya atau dari konektornya. Nah, di sini minusnya iPhone ringan yang gue punya ini, iPhone 7 Plus ini lu bisa dapat harga di bawah 2 juta atau ya 1,8, 1,9 lah. Ya intinya 1 jutaan lah. Ya kalau lu jago nego mungkin 1,8 dapat lah yang 60, yang 128 GB. Nah, minus yang lagi lu lihat ini minus baterai dan casing. Nah, untuk baterai ini gampang parah gantinya. Lu ganti baterai itu gampang, lu tinggal lihat YouTube dan jual baterai itu banyak. Mau yang baterai grade bagus, grade biasa aja yang ori copotan, tapi saran gue grade yang bagus aja. Ori copotan tuh biasanya baterai health udah jelek. Nah, lu ganti baterai itu gampang. Kalaupun lu nggak bisa ganti, banyak hampir semua toko-toko HP yang ada tulisan jasa servis itu pasti bisa ganti baterai iPhone, pasti bisa, trust me ya. Dan ya minus baterai ini ya, baterai bermasalah ini nih menurut gue. Kalau lo beli iPhone, wah baterai melendung atau baterainya tuh baterai health-nya 40% kesehatannya, iPhone itu sebelum ganti baterai restart, lo tuh tetap bakal untung beli HP itu karena lo bisa beli iPhone itu jauh lebih murah dibandingkan lo beli baterai dan lo pasang lagi ya. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, baterai itu kalau bermasalah, iPhone itu kalau diganti baterainya itu jadi normal, lo jadi bisa jual unit normal. Gue kasih 3 poin nih, baterai bermasalah. Di sini yang poin pertama masih bisa dipakai, iya karena baterai bermasalah, iPhone-nya of course masih nyala. Poin yang kedua, semua fungsi normal ya. Ya, baterai bermasalah, fungsi tetap normal, kamera tetap bisa jalan, wifi dan lain-lain. Dan yang terakhir, permasalahan dengan
permasalahan selesai dengan dicas. Iya, betul sekali. Kalau baterai yang bermasalah, misalnya sering restart atau nge-lag dan lain-lain, itu tinggal dicas. Kalau dicas normal ya berarti emang baterainya. Jadi menurut gue dengan minus baterai itu nothing problem, lu tetap bisa jual normal lagi harga iPhone lu meskipun lu beli dengan harga yang minus parah. Nah, yang kedua dari iPhone 7 Plus yang sejutaan yang lagi kita bahas ini dari sisi fisik. Biasanya tuh kayak den-den parah kayak gini, lo bisa lihat nih casingnya udah lecet-lecet ya kan. Terus biasa bengkok dan biasanya tuh kaca kameranya retak ya. Itu adalah hal yang gurih banget. Kalau lo lihat iPhone 7 Plus, iPhone berapa aja lah, kayak kaca kamera pecah, casingnya dan banyak parah, itu lo nego sadis biasanya yang jual mau. Dan minus-minus casing atau tampilan kayak gini, itu tuh enak parah men, lu nggak bakal ngerasa iPhone lo tuh rugi gitu, karena kapanpun ya mungkin lu ngumpulin budget tuh, kalau lu udah ada duit lu udah bisa beli casingnya lagi dan lu tuh bisa jual normal harga iPhone lo, tapi tidak dengan yang minus IC ya, kayak IC baseband, modul wifi, bluetooth yang bermasalah. Biasanya kalau lu servis ada mungkin kalau kang servisnya nggak bersih-bersih amat kerjainnya 2 bulan 3 bulan kambuh lagi penyakitnya. Tapi kalau minus-minus kayak casing, baterai, ini udah pasti top chair. Lu kalau udah sekali ganti ya udah pasti wahid enak gitu ya kan. Kalau baterai bagus ya udah pasti bagus gitu. Kalau casingnya udah ganti ya udah pasti mulus ya, nggak mungkin casing ganti tiba-tiba langsung lecet lagi gitu. Nah, dengan minus yang kedua ini, casing atau housingnya rusak, ini ada beberapa poin juga, ada 3 poin yang bisa gue sampein ke lu. Kaca kamera retak, kalau lu dapat iPhone dengan kondisi kaca kamera retak, sikat baik lah. Biasanya kaca kamera retak itu bukan lepas ya, retak ya. Kaca kamera retak cuma retak-retak gitu. Dan debu masih belum masuk ke modul lensanya, itu lu sikat aja, karena kalau buat foto nggak terlalu ganggu. Itu poin pertama. Untung kan enak lah. Jadi lu belum ada duit nggak mesti langsung ganti. Yang kedua, penyok di pojok atau den di bezel. Ini adalah hal yang wajar tapi nggak pengaruh banget. Buluk atau lecet, poin yang ketiga. Ya lu tinggal pakai soft case aja udah kelar ya kan. Dan ya menurut gue kalau lu pengen beli iPhone 7 Plus, ya kayak yang gue videoin ini, ya dengan harga budget di bawah 2 juta, mungkin minus yang paling tepat adalah mungkin LCD retak, casing bermasalah, baterai bermasalah. Oke, video ini nggak cocok untuk Android ya. Kalau lu nyari Android yang minus-minusan, ya nggak cocok lah. Lu lihat apa yang gue lakuin di video ini nggak bakal cocok. Yang pertama adalah Android itu tipikal bongkarnya tuh lebih ke lem-leman, pakai adhesive dan lain-lain. Sedangkan iPhone tuh lebih ke baut-bautan. Jadi kalau lu mau niru hal yang kayak lagi gua gibahin ini, mungkin kita bakal buat video terpisah kali ya. Jadi kalau buat service Android sama iPhone itu punya karakter yang berbeda. Dan inti dari video gue, terserah lu mau ngikutin atau enggak. Gue di sini cuma buat konten aja ya kan, ngisi waktu luang. Mumpung belum ada konten per iPhone-iPhonean yang baru gitu ya kan. Tapi saran gue kalau lu nggak mau repot ya udah lu beli iPhone yang siap pakai aja. Siap pakai, waktu lu nggak kebuang buat servis sana sini. But tapi kalau lu pengen menghemat budget, itulah rekomendasi yang bisa gue saranin ke lu buat dapetin iPhone murah. Please lu beli yang minus baterai atau casing atau fisiknya aja yang bermasalah. Kalau sampai ke IC dan lain-lain, itu kayak gambling, lu bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Ya kalau lu untung, kalau lu rugi tapi lu masih ada dana atau masih ada duit ya it's not problem ya kan. The problem is kalau lu udah buntung dan nggak ada, kebuang sia-sia dong.